Hai teman-teman, hari ini aku mau membahas macam-macam pilot license. Yang penasaran? Ikutin terus ya. Jadi, beberapa minggu lalu aku sudah menjelaskan berapa biaya sekolah pilot. Untuk hari ini, aku akan menjelaskan lisensi pilot yang merinci ke arah sipil dan komersil. Karena dunia penerbangan itu luas sekali. Kalau kamu mendengar kata-kata pilot, pasti yang kamu bayangin kalau nggak pilot Garuda, pilot Lion Group, ya kan? Ngaku. Padahal pilot itu banyak banget macamnya sesuai dengan pesawatnya. Contoh ada militer, atau pesawat perintis, pesawat charter, dan lain-lainnya. Yang pertama ada Student Pilot License. Kamu bisa mendapatkan ini setelah lulus MEDEX dan tes TOEIC atau bahasa Inggris. Untuk di Indonesia, Student Pilot License ini sangat dibutuhkan, apalagi kalau nanti kamu sudah terbang solo, yaitu terbang tanpa instruktur. Kalau di Amerika tidak butuh Student Pilot License, hanya saja kalau kamu sudah terbang solo membutuhkan Third Class Medical Examination. Kalau di Indonesia, untuk Student Pilot License membutuhkan Second Class Medical Examination. Yang kedua ada Private Pilot License. Nah, bagi PPL holder ini, kalian boleh membawa penumpang, tapi tidak boleh menerima bayaran atas jasa kalian. Contoh simpelnya adalah seperti SIM A kalian, SIM bawa mobil pribadi. Minimum flying hours-nya yaitu 40 hingga 60 jam, dan medical examination-nya adalah second class. Lanjut ada Commercial Pilot License atau CPL. Nah, lisensi ini adalah lisensi minimum untuk professional pilot. CPL holder ini sudah bisa menerima bayaran atas pekerjaannya sebagai penerbang, dan minimum flying hours-nya yaitu 140 hingga 250 jam. Untuk medical examination-nya sudah first class MEDEX. Untuk CPL fixed wing pilot, license-nya warna biru. Dan untuk CPL rotary wing pilot, license-nya warna abu-abu. Lalu ada instrument rating license, yaitu adalah tambahan untuk PPL dan CPL yang mana untuk menerbangkan di low visibility atau high altitude yang tidak memungkinkan melihat daratan secara langsung. Dan pilot pesawat jet harus wajib memiliki instrument rating. Karena instrument rating ini dibutuhkan pilot untuk menerbangkan pesawat dengan hanya berorientasi ke instrumen saja, tidak hanya VFR yaitu Visual Flight Rules. Lanjut ada multi-engine rating atau biasa disebut MER. Lisensi ini dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat bermesin lebih dari satu. Selanjutnya ada ATPL, yaitu Airline Transport Pilot License. Nah, lisensi ini dibutuhkan untuk menjadi captain atau commander di sebuah pesawat penumpang dengan berat tertentu atau dengan konfigurasi penumpang 30 atau lebih. ATPL holder minimum flying hours-nya yaitu 1.500 jam. Untuk ATPL fixed wing pilot, aku nggak punya contohnya, tapi warnanya hijau seperti ini. Untuk ATPL rotary wing pilot atau helikopter, license-nya seperti ini. Sama seperti CPL, sama-sama warna abu-abu, tapi dia punya garis putih 2 di sini. Frozen ATPL adalah sertifikat di mana kamu sudah dinyatakan lulus materi ATPL, hanya saja tinggal menunggu jam terbang kamu hingga 1.500 hours. Tapi itu hanya berlaku dalam 2 tahun. Kalau lebih dari itu, lebih dari 2 tahun kamu tidak mendapatkan 1.500 jam atau tidak check ride, itu akan hangus dan kamu harus mengulang lagi. Makanya nih, saran aku kalau misalnya kamu nanti sekolah pilot, terus ada paket Frozen ATPL, nggak usah lah diambil, itu buang-buang duit aja. Lanjut, ada type rating. Jadi, setiap pesawat itu memiliki karakteristik berbeda. Misal, Airbus sama Boeing itu beda banget. Makanya kamu membutuhkan sekolah type rating ini untuk izin terbang setiap pesawat yang akan diterbangkan. Yang terakhir ada Sport Pilot License. Lisensi ini adalah lisensi penerbang
paling rendah yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mereka yang hobi saja untuk menerbangkan light sport aircraft. Biayanya juga jauh lebih murah daripada private pilot license. Jadi bagi kamu yang punya keinginan pengen ngerasain bagaimana sih terbang menjadi pilot, tapi tidak ingin untuk ke arah profesi, ini bisa dicoba. Kamu yang berminat untuk sport pilot license, kamu bisa menghubungi Indonesia Flying Club di Pondok Cabe atau Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang. Untuk biaya sport pilot license di Politeknik Penerbangan Indonesia, aku tidak punya acuannya. Untuk Indonesia Flying Club, seperti ini harganya, 110 juta plus 40 juta, berarti 150 juta ya. Untuk lebih jelasnya bisa kamu hubungi langsung ya. Nah, jadi ini perbedaannya antara sport pilot license dan private pilot license, yaitu adalah untuk sport pilot license, yaitu limited aircraft, biasanya yang light, dan maksimum 2 seats. Nah, untuk private pilot, unlimited aircraft, bisa pesawat besar juga. Untuk sport pilot license, minimum flight trainingnya 20 hours. Untuk private pilot, minimum flight trainingnya itu 40 hours. Untuk sport pilot, tidak boleh night flight. Untuk PPL, private pilot, dibolehkan untuk night flight. Dan penumpang untuk sport pilot license hanya 1 orang. Kalau private pilot, maksimum unlimited passengers. Contoh mudahnya adalah private pilot ini nih sebenarnya kayak mobil pribadi aja. Contoh, kamu orang kaya nih, kamu pengen punya private jet, kamu pengen terbangin sendiri bawa keluarga kamu, sah-sah aja, bisa aja. Jadi kamu tinggal ambil course PPL, IR, multi-engine rating, dan type rating. Seperti contohnya ada beberapa public figure yang mereka adalah seorang pilot juga karena mereka punya pesawat pribadi dan menerbangkannya dari kota, antar kota, bahkan antar negara. Untuk yang tidak aku sebutkan tadi, license-nya hanya berubah dokumen saja, tidak seperti buku. Dan license ini adalah yang mengeluarkan negara Indonesia. Kalau kamu misalnya terbang di Amerika atau sekolah di Amerika, license-nya hanya berupa kartu seperti ini. Nih, license FAA seperti ini. Yang mendapatkan ini adalah kamu yang sekolah di Amerika ataupun bekerja terbang di Amerika. Kalau kamu udah punya itu, ya mungkin agak gampang kali ya cari kerja. Karena FAA kan sangat diakui di seluruh dunia. Jadi gimana? Kamu tertarik? Fixed wing atau rotary wing? Semoga apa yang kamu inginkan tercapai ya. Bye!